Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah anak-anakku sekalian yang berahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk kembali melakukan pembelajaran dengan sistem online ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat sebagaimana semangat kita untuk mendapatkan hal terbaik dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Alhamdulillah anakku sekalian yang berbahagia, pada pekan yang lalu kita sudah mulai melakukan pembelajaran dengan materi pengantar terkait dengan sejarah kebudayaan Islam, dan alhamdulillah beberapa kalian sudah melaksanakan kewajibannya untuk mengumpul tugas yang Bapak sudah berikan. Mudah-mudahan yang belum tetap diberikan kemampuan untuk segera menunaikan tugas tersebut. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di kesempatan awal ini insya Allah Bapak akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Kita belum berkenalan. Ini di antara kalian mungkin sudah ada yang pernah ketemu, pernah berjumpa, tapi Bapak yakin masih ada yang belum pernah lihat dan mungkin namanya juga belum tahu ya. Jadi ini biodata singkat Bapak ya, nama Mursyid SS, itu sarjana sastra, kemudian lahir di Balikpapan pada tanggal 13 bulan 7 1977, menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kemudian itu ada kontak person yang Bapak sudah share di grup ya, 082153405005, itu untuk kontak mengumpulkan tugas ya. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjut untuk materi awal kita di semester ini tentang pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus ya. Seperti apa pemerintahan Bani Umayyah dan siapa sebenarnya Bani Umayyah itu, ya itu judul besar materi kita. Sebelum kita masuk ke silsilah Khalifah Bani Umayyah, sesungguhnya Bani Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah ya. Muawiyah ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang sangat cerdas ya, luar biasa. Hal itu terbukti semasa Nabi menerima wahyu selama 20 tahun lebih. Maka Muawiyah tercatat sebagai penulis wahyu sampai Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Ya. Muawiyah berani menentang pemerintahan Ali dari Khulafaur Rasyidin. Ya, kita ketahui bahwa Ali ini adalah khalifah terakhir atau khalifah Khulafaur Rasyidin yang keempat. Ya, Muawiyah memproklamirkan kekuasaan baru pada saat Khalifah Ali masih memerintah Khulafaur Rasyidin. Jadi Muawiyah ini membuat istilahnya kalau zaman sekarang membuat negara dalam negara. Ya, mereka memberontak lah karena tidak menerima ya diangkatnya Ali sebagai khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin yang memerintah Arab pada saat itu. Ya. Bani Umayyah satu ini lahir di kota kecil yang dinamakan Iliyat di wilayah Yerusalem pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan cara paksa. Ya, Bani Umayyah ini, pemerintahan Bani Umayyah ini lahir dari Muawiyah ya. Dia memaksakan diri untuk kemudian membuat dinasti Bani Umayyah.
Karena pada tahun itu Ali bin Abi Thalib masih memerintah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini masih sebagai pemerintah masih berkuasa pada saat itu, ya, dan sah hasil pemilihan pada saat itu. Kemudian juga Muawiyah bin Abi Sufyan ini kemudian memaksakan diri untuk membuat dinasti yang dinamakan Bani Umayyah. Ya, jadi seperti itu pengantar awal ya terkait dengan Bani Umayyah ini. Kemudian kita lihat Umayyah, kemudian ini yang kuning-kuning ini yang memerintah ya, yang sempat menjadi istilahnya presiden ya. Ada Muawiyah 1, kemudian 2 Yazid, yang kemudian yang ketiga itu Muawiyah 2, kemudian yang keempat Marwan, kemudian yang kelima itu Abdul Malik, dan pada sampai jadi Khalifah Bani Umayyah ini berkuasa selama 80 tahun. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ya, Bani Umayyah itu berkuasa selama 80 tahun. Ya, jadi kita ini materi ini kita yang poin-poin pentingnya saja, nanti kalian silahkan kembangkan ya, kembangkan supaya bisa mendapatkan khazanah keilmuan terkait dengan sejarah ini lebih banyak lagi. Ya, ini gambaran terkait dengan silsilahnya. Lihat proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Ya, proses lahirnya itu seperti apa? Ya, bahwa lahirnya Bani Umayyah I di Damaskus pada tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, di kota kecil bernama Iliyat di wilayah Yerusalem. Ya, jadi diperkirakan oleh para pakar sejarah bahwa berdirinya dinasti Bani Umayyah ini adalah hasil daripada sabotase. Sabotase itu mengambil pemerintahan yang sah, ya, terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Ya, kenapa sampai terjadi ini anak-anak sekalian? Kenapa kemudian Umayyah ini, Bani Umayyah ini kemudian mensabotase pemerintahan Ali? Padahal kan pemerintahan Ali ini adalah pemerintahan yang sah, yang dipilih, ya, diangkat oleh mayoritas masyarakat Islam, menggantikan Khalifah Utsman, ya, kemudian pihak Muawiyah ini tidak terima dan tidak setuju, ya, maka kemudian Muawiyah mencari berbagai macam cara yang dilakukan untuk menurunkan dan menghancurkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian salah satu caranya ialah kemudian Muawiyah dan kelompoknya itu memfitnah Ali, ya, dengan menyebarkan isu bahwa Ali lah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan, ya. Jadi mereka membuat isu bahwa Ali ini berambisi untuk menjadi presiden, menjadi raja, menjadi gubernur, ya, berambisi. Kemudian dia Muawiyah ini memfitnah bahwa Ali lah sebenarnya yang ada di balik peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, isu ini kemudian ternyata berhasil, ya, oleh beberapa pembesar kalangan umat Islam. Ya, salah satu beberapa di antaranya seperti Siti Aisyah sendiri, kemudian Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Ya, mereka ini semua terprovokasi, ya. Mereka mengumumkan perang terhadap Ali bin Abi Thalib karena sewaktu mereka meminta pertanggungjawaban Khalifah Ali akan kematian Utsman bin Affan, Ali dengan tegas mengatakan bahwa ya tidak tahu menahu. Ya, tidak mungkinlah kemudian secara logika anak-anak sekalian, tidak mungkinlah seorang Ali bin Abi Thalib itu kemudian melakukan hal yang zalim seperti itu. Ya, jadi itu yang melatar belakangi. Jadi intinya bahwa Muawiyah tidak menerima kepemimpinan Ali bin Thalib. Ya, kemudian dia ingin mengambil pemerintahan itu dengan cara mensabotase. Caranya seperti apa? Ya, berbagai macam cara. Salah satunya adalah melakukan fitnah. Ya, dia menghembuskan kabar buruk, kabar fitnah itu kepada beberapa pembesar Islam bahwa sesungguhnya Ali yang merekayasa terjadinya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan tersebut.
Ya, jadi itu prosesnya anak-anak sekalian. Nanti silakan dikembangkan. Ya, silakan kalian proses, cari lebih banyak lagi hazanahnya, bagaimana kemudian sampai sejarah lahirnya pemerintahan Bani Umayyah I. Kita pemerintahannya, fase-fase pemerintahan Bani Umayyah, ada beberapa fase ya yang uh, yang kita akan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Ya, ini terkait dengan Bani Umayyah. Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik ketika Islam masuk ke Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Nah, jadi anak-anakku sekalian, luar biasa ya ekspansi yang dilakukan Bani Umayyah ini. Ya, jadi ketika Islam masuk Eropa itu lewat Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Zaid pada tahun 711. Ada fase kemajuan, ya. Fase kemajuan itu dimulai dari Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai dengan masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 atau Khalifah setelah ya Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, dari pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Pada fase ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, luar biasa. Di wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur, jauh dari Afrika Utara sampai ke Andalusia, dan dari India sampai dengan ke Persia. Islam dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi. Ada Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair, yaitu membawa Islam ini ke wilayah Afrika Utara. Ya, jadi Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair ini melakukan ekspansi membawa ajaran Islam ini ke Afrika Utara. Kemudian yang ke Cina dan ke Indonesia itu dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ke Cina dan termasuk ke Indonesia. Kemudian ada Abdullah bin Abi Sara di India dan Tariq bin Zaid di Eropa atau Andalusia, seperti itu. Fase berikutnya, pada fase ini Bani Umayyah I sudah mampu menciptakan beberapa peradaban yang mempunyai kualitas tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya, bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh pada masa kejayaan Bani Umayyah I itu diantaranya dari sisi ilmu pengetahuan, ya, maka muncullah ada qiraat, ada nahu dan balaghah, ada tafsir, ada hadis dan sejarah. Ya, itu muncul semua, ya. Masa-masa kemajuan di pemerintahan Bani Umayyah I. Kemudian dari sisi fisik, mereka membuat istana, kemudian masjid, ada pengairan dan irigasi, termasuk juga jembatan. Kemudian dari fasilitas pendidikan, ada kutab atau perpustakaan, ada halaqah-halaqah di masjid dan majelis munadarah. Nah, kemudian di pemerintahan ada kemudian beberapa departemen yang dibentuk seperti di Damul Mal atau keuangan, ada departemen siasi atau politik, ada departemen hirbi, keamanan, idari, administrasi dan kodi, hukum, jawatan, pos, pengawal istana, ketentraman, kestaris dan pengantar surat. Ya, jadi seperti itu kemajuan-kemajuan yang ada pada Bani Umayyah. Ke fase mulai melemah, ya, melemahnya kemudian sampai dengan runtuhnya dinasti Bani Umayyah ini. Nah, jadi proses melemahnya dinasti ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid, ya, Yazid bin Abdul Malik yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan. Ya, ini yang terakhir ya, tidak bisa mengendalikan pemerintahan. Kenapa? Karena dia masih anak-anak. Ya, dia masih anak-anak kemudian diangkat menjadi seorang khalifah. Ya, karena saat itu dia diangkat menjadi seorang khalifah Nasara. Sampai terjadi pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu khalifah ke-12 Yazid bin Walid dan ke-13 Ibrahim bin Walid. Kondisi ini berlanjut sampai hancurnya pada tahun 132 Hijriah ketika khalifah terakhir atau khalifah ke-14 Marwan bin Muhammad terbunuh dalam pertempuran Al-Zab melawan keturunan Abbasi yang dipimpin oleh
Abu Abbas As-Safah. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, ternyata sederhana sekali sebab kemudian runtuhnya dinasti Bani Umayyah ini. Karena apa? Karena ya khalifah itu dipimpin oleh anak-anak. Sebagaimana kita ketahui, dinasti itu adalah sistem pemerintahan yang dilakukan turun-temurun. Tidak ada orang lain, semua dari anak, bersaudara dan sebagainya. Ya, itu kondisinya. Materi kita, kemudian ya sebagaimana biasa, silakan Ananda semua mencari di internet ya. Dikembangkan materi-materi yang tadi. Silakan kalian kembangkan, cari hazanah-hazanah terbaik. Ya, insya Allah Bapak yakin kalian bisa mendapatkan itu. Kalian kembangkan tema-tema tadi. Ya, ditulis sebagaimana pertemuan tahun lalu. Jadi insya Allah setiap materi yang Bapak berikan itu selalu diiringi dengan tugas. Bukan membebani dan memberatkan kalian semua, tapi Bapak ingin kalian memperluas wacana, memperluas hazanah keilmuan itu dengan mencari dan terus mencari. Ya, yang Bapak sampaikan tadi itu hanya ringkasan-ringkasan. Silakan kalian buka. Di internet kalian akan menemukan terkait dengan sejarah-sejarah ini. Ya, kemudian kalian buat resume atau ringkasan terkait tadi ada beberapa mulai dari silsilahnya, kemudian proses lahirnya, kemudian fase-fase pemerintahan, fase kemajuan, kemudian sampai pada fase runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Saya kira itu anak-anakku sekalian ya, pertemuan kita untuk di kesempatan yang berbahagia ini. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita akan masuk ke materi terkait dengan khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan-kebijakan pemerintahan Bani Umayyah. Ya, saya kira seperti itu. Sekali lagi silakan kalian cari di internet ya, pendalaman materi. Ya, pendalaman materi terkait dengan yang Bapak sudah sampaikan. Bapak yakin insya Allah kalian semua bisa, dan kemudian sebagaimana yang Bapak sampaikan, setelah ditulis di buku kemudian difoto dan dikirim ke WA Bapak. Ya, tulis nama lengkap dan kelas berapa. Ya, saya kira itu anak-anakku sekalian. Pertemuan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah terhadap ilmu yang kita dapatkan, diberikan kesehatan kita semua sehingga kita terus masih bisa mengambil ilmu-ilmu terbaik yang insya Allah akan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.